Selamat datang kembali di konten berita gadget satu-satunya di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mengulas perilisan smartphone, rumor, isu-isu terhangat, dan update seputar dunia teknologi selama sepekan terakhir. Dan di episode kedua ini saya beruntung karena dibantu oleh Vivo V20 yang belum lama ini sudah rilis di Indonesia. Dalam mencari berita-berita terbaru, Vivo V20 sangat membantu ketika menelusuri timeline sosial media dan situs-situs resmi pergadgetan duniawi berkat refresh rate yang melebihi rata-rata. Perpindahan frame ketika scrolling jadi lebih maksimal. Bersama saya pembawa berita kesayangan Anda, Abdan Al-Khairat, dan juga Vivo V20. Inilah Waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Vivo. Walaupun belum dirilis secara resmi, tapi kehadiran Vivo X60 sepertinya akan disambut secara meriah oleh toko-toko retail yang ada di Cina. Pasalnya, toko-toko retail di negeri tirai bambu tersebut sudah mempersiapkan atribut menarik dari seri X60, walaupun belum diketahui kapan bulan dan tanggal perilisan secara resminya. Tapi terdapat kabar burung yang menyebutkan bahwasanya HP yang diisukan akan menggunakan chipset Snapdragon 765G tersebut akan hadir di bulan November ataupun Desember. Walaupun saya tidak tahu kira-kira burungnya siapa ya. Masih berita di tanggal 5 Oktober 2020. Setelah diumumkan pada bulan lalu, Motorola Razr 5G secara resmi dapat dibeli secara pre-order di India pada tanggal 12 Oktober 2020. Untuk di India sendiri, Motorola Razr 5G dibanderol dengan harga Rp124.999 atau berkisar 25 jutaan untuk varian RAM storage 8/256GB. Dengan harga segitu murahnya, Anda sudah bisa menikmati smartphone lipat yang dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 765G. Pada tanggal 6 Oktober 2020 dikabarkan bahwasanya Realme akan membawa produk terbarunya ke Indonesia yaitu Realme 7 Pro. Selain memiliki spesifikasi di atas angin dari Realme 7 dan 7i, seri Pro ini juga dikabarkan menjadi smartphone serba pertama di seri angka Pro. Kira-kira apa saja yang baru dari Realme 7 Pro? Kita tunggu saja nanti saat Bang Bewok sudah mengunboxing dan review produk terbaru dari Realme tersebut. Itu juga kalau misalnya Bang Bewoknya belum cukuran ya. Soalnya kalau udah cukuran nanti namanya jadi Bang Klimis. Ya. Nggak lucu. Pada 6 Oktober lalu, Poco secara resmi memperkenalkan smartphone dengan harga terjangkau yaitu Poco C3. Kalau melihat spesifikasi smartphone yang dijuluki sebagai game changer ini, sekilas tampak mirip dengan smartphone besutan Xiaomi yaitu Redmi 9C. Walaupun mulai dari desain, chipset, kamera, sampai kapasitas baterainya pun tampak sama dari kedua smartphone tersebut. Untuk harganya sendiri, Poco C3 varian 3/32GB dibanderol dengan harga Rp7.499 atau berkisar 1,5 juta rupiah. Sedangkan varian 4/64GB dibanderol dengan harga Rp8.999 atau berkisar 1,8 juta rupiah. Dengan harga segitu berarti dalam segi harga pun tidak jauh berbeda dengan Redmi 9C yang rilis di Indonesia. Apakah ini dinamakan sebagai perang dagang yang mana Xiaomi dirumorkan akan berpisah dengan Poco seperti hubungan kamu dengan dia? Tepat pada tanggal 6 Oktober kemarin, Instagram genap berusia 10 tahun alias 1 dekade. Di hari ulang tahunnya, media sosial yang berada di bawah naungan Facebook tersebut merilis beberapa fitur terbaru dan salah satunya fitur di mana pengguna dapat mengganti icon aplikasi Instagram di home screen. Instagram pun memberikan beberapa pilihan icon, di antaranya ada Twilight, Aurora, Gold, Sunrise, bahkan terdapat icon lawas Instagram yang diusung pertama kali pada tahun 2010 lalu. Untuk menggunakan fitur terbaru tersebut, kamu cukup update versi terbaru Instagram, kemudian buka Instagram dan masuk ke panel setting, kemudian tinggal kamu scroll ke bawah sampai terlihat icon kado. Dan kamu sudah bisa memilih icon yang kamu suka. Jadi bagaimana? Kira-kira apakah fitur terbaru dari Instagram tersebut berfaedah? Tidak. Ya, kurang. Pada Rabu siang, Google dilaporkan mengalami gangguan. Dengan laporan tersebut, dalam 3 bulan terakhir berarti Google sudah mengalami gangguan sebanyak 3 kali. Pertama pada tanggal 20 Agustus, kedua pada tanggal 25 September, lalu yang diusahakan terakhir kalinya error pada tanggal 7 Oktober 2020.
Dan bukan hanya di Indonesia, Google juga dilaporkan mengalami gangguan di Jepang dan wilayah pesisir Amerika Serikat berdasarkan pantauan dari Dawn Detector. Akibat dari gangguan tersebut, masyarakat banyak mengeluhkan susahnya untuk membuka web, email, dan juga YouTube. Tapi untungnya, mereka tetap tidak susah untuk membuka hati kepada pasangan mereka. Kabar mengejutkan datang dari smartphone gaming yang jadi raja di tahun 2020, yaitu Asus ROG Phone 3. Walaupun dirilis secara resmi di Indonesia, nyatanya IMEI dari smartphone gaming tersebut tetap terblokir. Padahal pemblokiran IMEI seharusnya hanya didapatkan untuk smartphone yang muncul secara ilegal atau black market. Dikutip dari kompas.com, sebagian Asus ROG Phone 3 tidak dapat terhubung dengan operator jaringan Indonesia. Dan anehnya, masalah ini terjadi hanya ketika kartu SIM digunakan di slot kedua. Menurut Muhammad Firman, selaku Head of PR Asus Indonesia, hal ini terjadi karena database mesin blokir smartphone black market yang dikelola pemerintah saat ini dalam keadaan penuh. Menurut orang penting Asus tersebut, alangkah baiknya buat kamu yang sudah membeli Asus ROG Phone 3 untuk menggunakan slot SIM satu saja. Karena jika Anda tetap memaksakan, maka ada kemungkinan jaringan seluler smartphone gaming tersebut akan diblokir sepenuhnya. Jadi kamu gak perlu khawatir ya, karena berkat masalah ini pun Asus sudah meminta bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah registrasi IMEI tersebut. Berita selanjutnya ini bisa dibilang merupakan sebuah gabungan antara good news dan bad news, alias berita baik dan berita buruk. Berita baiknya adalah dikutip dari kumparan.com, menurut Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, dengan disahkannya Omnibus Law dapat mempercepat implementasi jaringan 5G di Indonesia. Hal ini terjadi karena dengan Undang-Undang Omnibus Law dapat membuka terjadinya berbagai infrastruktur atau disebut network sharing. Penerapan network sharing sendiri nantinya akan mengubah industri telekomunikasi dengan menciptakan persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan rakyat seluruhnya, menurut Menteri Kominfo tersebut. Jadi intinya menurut Bapak Joni, dengan penerapan network sharing, layanan 5G di Indonesia akan optimal dan mampu meningkatkan perekonomian negara dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun sebagai konsekuensi, jelas peraturan Omnibus Law disahkan. Kira-kira itu kabar baik atau kabar buruk ya? DPR RI lagi dan lagi mendapatkan hadiah yang sangat spesial dari orang-orang yang menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Setelah sempat ramai tentang penjualan gedung DPR di toko-toko e-commerce dengan harga yang murah, tepat pagi hari di tanggal 8 Oktober 2020, website DPR sempat error bahkan dihack oleh para hacker dengan mengubah halaman utama dengan tulisan Dewan Pengkhianat Rakyat. Dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, memang membuat serangan semakin tinggi terhadap DPR RI. Dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law memang membuat serangan semakin tinggi terhadap DPR RI. Penyerangan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap DPR RI karena telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di akhir tahun Qualcomm akan mengadakan sebuah acara yang bernama Snapdragon Tech Summit. Pada acara tersebut, selain ingin memperkenalkan chipset terbarunya Snapdragon 875, Qualcomm juga berencana ingin memamerkan smartphone gaming buatannya sendiri. Usut punya usut, Qualcomm bekerja sama dengan Asus dalam membuat smartphone gaming tersebut. Asus dipercaya untuk merancang sektor hardware, sedangkan Qualcomm akan fokus merancang desain dan pemilihan software. Walaupun belum diketahui bakal seperti apa spesifikasinya, ada kemungkinan kalau smartphone gaming tersebut bakal dibekali oleh chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 875. Dikutip dari Android Authority, Qualcomm dan Asus akan memproduksi sebanyak 1 juta smartphone gaming setiap tahunnya. Jadi ya kita tunggu saja bagaimana perpaduan antara si raja gaming dan juga si raja chipset tersebut. Kira-kira anak yang dilahirkan akan seperti apa ya? Berita selanjutnya datang dari brand kelas atas, yaitu Apple. Perusahaan elektronik asal Amerika tersebut dikabarkan diam-diam telah mengajukan hak paten ke kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat pada Januari 2020 lalu untuk smartphone dengan layar lipat. Pada pengajuan tersebut, disebutkan kalau perangkat rancangan Apple akan memiliki teknologi self-healing ketika terbentur atau tergores. Di mana teknologi tersebut sebenarnya sudah ada sejak 2013 lalu yang dipakai oleh LG G Flex. Teknologi self-healing sendiri memiliki keunggulan di mana smartphone dapat menyembuhkan sendiri ketika terjadi goresan atau benturan. Walaupun sudah dipatenkan, masih belum diketahui apakah akan benar-benar dibuat atau tidak oleh Apple. Yang jelas ketika Samsung sudah terlebih dahulu mengeluarkan smartphone lipat ke samping dan ke bawah, mungkin Apple bisa berinovasi untuk menciptakan smartphone lipat yang bisa menyerong kali ya. Lucu, ah? Lucu, ah? Lucu, ah? Lo mau lucu?
Setelah dibocorkan kedatangannya oleh Irfan Rinaldi selaku Product Marketing Manager Samsung Indonesia di akun Twitter pribadinya, Samsung Galaxy M51 resmi rilis di Indonesia. Yang menjadi pusat perhatian dari smartphone terbaru Samsung ini adalah kapasitas baterai yang cukup besar mencapai 7000 mAh. Bahkan dengan baterai jumbo tersebut, smartphone ini diklaim bisa bertahan lebih dari 2 hari. Samsung pun menyematkan teknologi 25 watt super fast charging untuk mendukung pengisian baterai super jumbo tersebut. Dan untuk masalah performa dalam mendukung kamu bermain game, Samsung Galaxy M51 ditenagai oleh chipset Snapdragon 730G yang dikolaborasikan RAM storage 8/128GB. Kemudian untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga Rp5.499.000 dan harga tersebut pun sudah termasuk Galaxy Buds Plus dan cara bayarnya pun bisa cicil pakai kartu kredit atau mungkin pakai kartu debit. Jangan coba-coba untuk bayar pakai kartu BPJS ya. Setelah sebelumnya sudah mendapatkan peringatan terakhir, akhirnya pemerintah Pakistan secara resmi memblokir TikTok. Dikutip dari Kompas.com, menurut otoritas telekomunikasi Pakistan, TikTok disebut telah gagal menyaring konten yang dinilai tidak pantas dan tidak senonoh pada aplikasi tersebut. Dan beruntungnya pemblokiran tersebut hanya bersifat sementara dan pemerintah Pakistan masih tetap terbuka dan memberi kesempatan untuk TikTok dalam memodernisasi konten yang melanggar aturan. Jadi untuk kalian para warga Pakistan tidak perlu berkecil hati karena masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin mencoba goyang mamah muda. Tungguin ya. Iya. Jadi itulah beberapa berita seputar gadget selama sepekan terakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan salam gadget.